Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsy Hermanita, NPM 210400011 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa materi yang mana berjudul Analisis dan Mitigasi Bencana Klimatologi. Baik, yang mana poin pertama yaitu konsep bencana klimatologi. Bencana klimatologi merujuk pada bencana yang disebabkan atau dipengaruhi oleh kondisi cuaca atau iklim yang ekstrim. Beberapa contoh bencana klimatologis meliputi banjir, kekeringan, badai tropis, gelombang panas, dan perubahan pola curah hujan yang ekstrim. Konsep dasar ini mencakup kepada faktor pemicu, bagaimana perubahan dalam pola cuaca dan iklim dapat menyebabkan atau memperburuk bencana klimatologi. Yang kedua, ada keterkaitan dengan perubahan iklim. Bagaimana perubahan iklim global dapat mempengaruhi frekuensi dan intensitas bencana klimatologi. Yang ketiga, ada dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dampak yang ditimbulkan oleh bencana klimatologi terhadap masyarakat, ada ekonomi dan ekosistem. Lanjut, poin kedua yaitu analisis bencana klimatologi di Indonesia. Di Indonesia, bencana klimatologi seringkali memiliki dampak yang signifikan. Beberapa contoh analisis yang dapat dilakukan meliputi yang pertama yaitu polanya. Pola bencana klimatologis yang dominan di berbagai wilayah Indonesia seperti banjir di daerah perkotaan atau kekeringan di daerah agraris. Yang kedua adalah sejarah dan frekuensi. Secara dan frekuensi bencana klimatologi di Indonesia serta tren perubahan dalam beberapa dekade terakhir. Yang ketiga ada kawasan rawan. Identifikasi kawasan-kawasan di Indonesia yang rentan terhadap bencana klimatologi dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kerentanannya. Lanjut, poin ketiga yaitu analisis penyebab bencana klimatologi. Penyebab bencana klimatologi dapat bervariasi tergantung pada jenis bencana tersebut. Beberapa penyebab umum meliputi yang pertama, perubahan iklim. Peningkatan suhu global yang mempengaruhi pola cuaca regional. Yang kedua ada faktor lokal, misalnya deforestasi yang mempengaruhi tata air dan meningkatkan risiko banjir atau kekeringan. Yang ketiga ada faktor manusia. Aktivitas manusia seperti urbanisasi yang tidak terencana atau pemanasan global yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, analisis dampak bencana klimatologi. Dalam bencana klimatologi dapat meliputi kerugian ekonomi, kerusakan infrastruktur, dan kehilangan nyawa manusia, dan dampak jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Analisis ini dapat meliputi yang pertama ada kesehatan, dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat seperti penyakit terkait air setelah banjir. Yang kedua ekonomi, kerugian ekonomi akibat kehilangan tatanan pertanian atau kerusakan infrastruktur. Yang ketiga ada sosial, dampak psikologi dan sosial seperti kehilangannya tempat tinggal atau migrasi paksa. Selanjutnya adalah mitigasi bencana klimatologi. Upaya mitigasi bencana klimatologi bertujuan untuk mengurangi kerentanan dan peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap ancaman bencana tersebut. Beberapa strategi mitigasi yang relevan meliputi yang pertama early warning system, pengembangan dan penguatan sistem peringatan dini untuk memberi waktu lebih bagi masyarakat untuk mengambil tindakan preventif. Yang kedua ada infrastruktur adaptif, yaitu membangun infrastruktur yang tahan terhadap bencana seperti tanggul banjir atau bangunan tahan gempa. Yang ketiga itu pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesadaran masyarakat dan pelatihan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana klimatologi. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan sumber daya alam, praktik-praktik berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana. Oke, baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.